Halo adik-adik semua, selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Topik yang akan kita bahas sangat menarik dan ada di sekitar kita setiap hari, yaitu transportasi. Mari kita selami bersama dunia pergerakan ini. Transportasi adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, transportasi selalu ada dan membantu kita dalam berbagai aktivitas. Ini adalah sistem yang memungkinkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fungsi dasar transportasi sangatlah sederhana, yaitu memfasilitasi pergerakan. Baik itu pergerakan manusia, barang, maupun informasi, semuanya membutuhkan sarana untuk berpindah. Dari perjalanan singkat hingga perjalanan jauh, transportasi adalah kuncinya. Peran transportasi sangat vital dalam menghubungkan individu dengan berbagai kebutuhan. Kita bisa pergi bekerja, menuntut ilmu di sekolah, menikmati hiburan, atau memenuhi kebutuhan pokok berkat adanya transportasi. Bayangkan betapa sulitnya hidup tanpa transportasi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia transportasi secara mendalam. Kita akan melihat berbagai jenis transportasi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Mari kita mulai petualangan kita dalam memahami bagaimana dunia ini bergerak. Sekarang, mari kita bahas berbagai jenis transportasi yang ada di dunia ini. Setiap jenis memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Kita akan membaginya menjadi beberapa kategori utama agar lebih mudah dipahami. Transportasi darat adalah jenis transportasi yang paling umum kita temui dan gunakan setiap hari. Ini adalah tulang punggung pergerakan di sebagian besar wilayah. Kita akan melihat beberapa contohnya. Kendaraan pribadi adalah salah satu bentuk transportasi darat yang paling populer. Banyak dari kita memiliki atau menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari. Ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang tinggi. Contoh kendaraan pribadi yang sering kita lihat adalah mobil, sepeda motor, dan sepeda. Mobil memungkinkan kita bepergian dengan nyaman bersama keluarga, sementara sepeda motor cocok untuk mobilitas cepat di perkotaan. Sepeda menawarkan cara yang sehat dan ramah lingkungan untuk bergerak. Keunggulan utama kendaraan pribadi adalah kebebasan dan fleksibilitas yang ditawarkannya. Kita bisa pergi kapan saja dan kemana saja sesuai keinginan kita, tanpa terikat jadwal atau rute tertentu. Ini sangat praktis untuk kebutuhan personal. Selain kendaraan pribadi, ada juga transportasi umum yang sangat penting. Transportasi umum dirancang untuk mengangkut banyak orang secara bersamaan. Ini adalah solusi efisien untuk mengurangi kemacetan. Contoh transportasi umum yang sering kita jumpai adalah bus, kereta api, dan tram. Bus melayani rute dalam kota, kereta api menghubungkan antar kota, dan tram sering ditemukan di kota-kota besar dengan jalur khusus. Masing-masing memiliki perannya sendiri. Keunggulan transportasi umum adalah efisiensinya dalam mengangkut banyak orang sekaligus. Ini membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi. Transportasi umum juga seringkali lebih hemat biaya. Terakhir, ada kendaraan berat yang memiliki fungsi khusus dalam transportasi darat. Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut beban yang sangat besar. Perannya sangat krusial dalam perekonomian. Contoh kendaraan berat adalah truk dan kereta barang. Truk digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar melalui jalan raya, sementara kereta barang mengangkut muatan yang lebih besar lagi melalui jalur rel. Keduanya sangat penting. Fungsi utama kendaraan berat adalah untuk pengiriman barang dan logistik. Mereka memastikan bahwa bahan baku, produk jadi, dan berbagai kebutuhan lainnya dapat sampai ke tujuan dengan aman dan efisien.
Ini mendukung rantai pasok global. Selanjutnya, mari kita beralih ke transportasi air. Jenis transportasi ini memanfaatkan jalur perairan seperti sungai, danau, dan lautan. Transportasi air memiliki sejarah panjang dan peran yang sangat penting. Transportasi air meliputi berbagai jenis kendaraan seperti kapal, perahu, feri, dan kapal pesiar. Kapal adalah yang terbesar, digunakan untuk perjalanan jauh dan pengangkutan barang. Perahu lebih kecil, sering untuk jarak dekat. Transportasi air sangat penting untuk perdagangan internasional. Sebagian besar barang yang diperdagangkan antar negara diangkut melalui laut menggunakan kapal kargo raksasa. Ini adalah jalur utama ekonomi global. Selain itu, transportasi air juga vital untuk perjalanan antar pulau, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Feri dan kapal penumpang menghubungkan pulau-pulau, memungkinkan pergerakan orang dan barang antar wilayah. Sekarang, mari kita terbang tinggi dengan transportasi udara. Jenis transportasi ini adalah yang tercepat dan paling modern. Transportasi udara telah merevolusi cara kita bepergian dan berbisnis. Transportasi udara meliputi pesawat terbang dan helikopter. Pesawat terbang adalah raja perjalanan jarak jauh, mampu menempuh ribuan kilometer dalam hitungan jam. Helikopter lebih fleksibel untuk jarak pendek dan area sulit. Keunggulan utama transportasi udara adalah kemampuannya untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan sangat cepat dan efisien. Ini memungkinkan kita untuk melintasi benua dalam waktu singkat. Waktu adalah uang, dan transportasi udara menghematnya. Transportasi udara sangat penting untuk perjalanan bisnis, pariwisata, dan pengiriman barang mendesak. Para pebisnis dapat menghadiri rapat di negara lain, wisatawan bisa menjelajahi dunia, dan barang-barang penting bisa sampai tepat waktu. Selain 3 kategori utama tadi, ada juga jenis transportasi lain yang unik dan menarik. Beberapa di antaranya mungkin tidak sepopuler yang lain, tetapi memiliki peran penting di lokasi tertentu. Contoh transportasi lainnya adalah kereta gantung dan kereta bawah tanah atau subway. Kereta gantung sering ditemukan di daerah pegunungan atau tempat wisata, menawarkan pemandangan indah. Kereta bawah tanah adalah solusi efisien untuk mobilitas di kota-kota besar yang padat. Kita juga bisa membayangkan potensi transportasi masa depan yang mungkin akan mengubah cara kita bergerak. Contohnya adalah mobil terbang atau sistem hyperloop yang sangat cepat. Inovasi terus berkembang untuk menciptakan solusi transportasi yang lebih baik. Setelah mengenal jenis-jenisnya, mari kita bahas manfaat besar yang diberikan transportasi bagi kehidupan kita. Transportasi bukan hanya tentang berpindah, tetapi juga tentang membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat pertama adalah mobilitas. Transportasi memungkinkan kita untuk bergerak dan mengakses berbagai tempat yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini membuka akses ke pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan banyak lagi. Kedua, transportasi memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Ini mendukung perdagangan dengan memfasilitasi pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Transportasi juga mendorong pariwisata yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Secara sosial, transportasi memfasilitasi interaksi dan koneksi antar masyarakat. Kita bisa mengunjungi keluarga dan teman yang tinggal jauh atau berpartisipasi dalam acara komunitas. Ini memperkuat ikatan sosial dan budaya. Terakhir, transportasi juga meningkatkan aksesibilitas. Ini membantu orang dengan keterbatasan mobilitas untuk tetap aktif dan mandiri. Dengan transportasi yang memadai, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Meskipun memiliki banyak manfaat, sistem transportasi juga menghadapi berbagai tantangan. Penting bagi kita untuk memahami tantangan ini agar bisa mencari solusi yang lebih baik di masa depan. Salah satu tantangan terbesar adalah kemacetan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan menghabiskan waktu berharga, meningkatkan stres, dan menyebabkan pemborosan bahan bakar. Ini adalah masalah yang perlu penanganan serius. Tantangan berikutnya adalah polusi. Kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang utama polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Ini berkontribusi pada perubahan iklim dan masalah kesehatan masyarakat. Terakhir, keselamatan adalah masalah serius terkait transportasi. Kecelakaan lalu lintas seringkali menyebabkan cedera parah atau bahkan kematian. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan aturan keselamatan di jalan. Melihat tantangan yang ada, para ahli dan pemerintah terus mencari solusi dan mengembangkan inovasi di bidang transportasi. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Salah satu solusi utama adalah transportasi berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan kendaraan listrik yang tidak menghasilkan emisi, peningkatan kualitas transportasi umum agar lebih menarik, dan perencanaan kota yang lebih baik untuk mengurangi kebutuhan perjalanan. Inovasi juga datang dari teknologi cerdas. Sistem transportasi cerdas atau ITS menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan lalu lintas. Ini bisa berupa lampu lalu lintas adaptif atau aplikasi navigasi yang cerdas. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lebih baik juga sangat penting. Ini termasuk pembangunan jalan baru yang lebih lebar, jalur rel kereta api yang modern dan cepat, serta bandara yang lebih efisien. Infrastruktur yang kuat adalah fondasi transportasi yang baik. Adik-adik, kita telah menjelajahi berbagai aspek transportasi. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa transportasi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Ini adalah urat nadi yang menggerakkan dunia. Penting bagi kita untuk memahami jenis, manfaat, tantangan, dan solusi transportasi. Pengetahuan ini akan membantu kita menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi pada masa depan transportasi yang lebih baik. Tujuan video ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang transportasi. Semoga ini juga mendorong kalian untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana kita bisa meningkatkan mobilitas di masa depan. Mari kita bersama-sama menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk semua. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini.